Hai semuanya, di video perdana ini saya akan merangkum alur cerita film berjudul Davis of the Novelist yang rilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan seorang novelis terkenal yang terlibat dalam kasus pembunuhan, yang dimana sebelumnya dia orang yang disiplin, sopan, baik, dan tidak pernah kencing sembarangan ya cuy. Entah kenapa dia bisa terlibat dalam kasus itu, nanti juga kita akan bakalan tahu ya cuy. Yap, tanpa lama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go! Awali dari seorang pria muda bernama Jay, yang terkenal sebagai penulis novel. Di dalam buku novelnya menceritakan keromantisannya bersama istrinya tercinta, yang bernama Kiki. Dari kisah romantisnya, banyak pasangan muda yang terinspirasi. Namun faktanya, keromantisannya itu tidak sesuai dengan isi novelnya. Dikarenakan si Kiki adalah seorang istri yang pemalas. Kerjanya cuman rebahan, nyuruh-nyuruh main HP, buka Instagram, buka Facebook, dan buka YouTube ya cuy. Bahkan semua urusan, Jayla yang harus melakukannya sendiri. Yang lebih parahnya, ternyata istri yang tidak boleh dicontoh ini juga jarang memberikan enak-enak cuy. Tentu saja, Jay merenungi akan nasibnya itu. Karena Jay seorang public figure, tentu hal seperti ini tidak diumbar-umbar. Namun ternyata, si Jay juga mempunyai bisnis apartemen yang diwarisi dari ayahnya. Dikarenakan apartemen yang ada di atas apartemen Jay sudah lama tidak disewakan. Saat itu juga, Jay mendapatkan telepon dari seorang yang menyatakan bahwa ada yang ingin menyewa apartemen tersebut. Dia adalah seorang wanita yang... ya, begitulah. Jay pun berangkat untuk menemui calon penyewa tersebut. Ternyata calon penyewa itu asli, mantap sekali cuy. Dia bernama Elaine. Setelah Elaine selesai melihat apartemen tersebut, Elaine pun pergi. Saat Jay ingin menutup kaca jendela, tiba-tiba Jay melihat tas Elaine yang ketinggalan. Jay pun yang penasaran dan membukanya. Ternyata isinya penutup gunung kembar Elaine. Jay pun mulai penasaran dengan Elaine, dan otak Jay pun memikirkan hal aneh tentang Elaine. Tiba-tiba, Elaine menelpon Jay untuk meminta diskon sewa apartemen. Karena Jay yang baik hati dan selalu tepat bayar pajak, Jay pun menyuruh cepat-cepat mendatangani kontrak. Singkat cerita, di mana Elaine sudah tinggal di apartemen Jay. Saat itu juga, Jay ingin berenang di kolam apartemennya, di mana dia melihat body aduh Elaine yang sedang berenang. Dia pun ngobrol dan mulai saling kenal. Suatu malam, dia yang mulai penasaran dengan Elaine. Saat Jay duduk santuy, Jay kaget dengan adanya stocking jatuh dari lantai atas. Dan Jay mendapatkan notif kalau Elaine telah mentransfer pembayaran apartemen, di mana Elaine hanya membayar setengah saja. Tapi Elaine menyuruh Jay untuk mengambil sisa pembayaran dengan cash, dan Jay juga disuruh mengembalikan stocking yang jatuh tadi. Jay yang mau OTW ke apartemen Elaine dengan beralasan ke istrinya ingin berolahraga, di mana kita lihat Jay disambut hangat dengan Elaine yang sudah siap enak-enak cuy. Dengan lembutnya, Elaine menggoda Jay untuk melakukan enak-enak. Jay yang tidak sanggup menahan gejolak nafsu. Karena Jay takut ketahuan pulang larut malam, secara diam-diam Jay masuk ke apartemennya. Namun tiba-tiba ternyata Kiki telah menunggunya dari awal. Kemudian hari-hari berikutnya, Jay selalu berbohong kepada istrinya untuk berolahraga di tempat gym. Hal sebenarnya, Jay pergi berolahraga di apartemen Elaine. Oh my god! Wow! Suatu ketika, Elaine meminta untuk tidak membayar apartemen bulan itu. Jay yang tidak setuju, dikarenakan udah banyak diskon yang diberikan Elaine. Lalu Elaine membuat surat perjanjian bahwa Jay bisa melakukan enak-enak kapanpun dia mau, dan tetap membayar sewa setiap bulan.
Jai yang tergoda hal itu langsung menyetujui. Mereka pun melanjutkan enak-enakan. Singkat cerita, Kiki yang mulai curiga dengan kelakuan Jai yang selalu pulang larut malam. Sejak saat itu, Kiki selalu ikut bersama Jai ke tempat gym untuk berolahraga. Karena Jai udah jarang goyang bersama Elaine, Jai pun memanfaatkan waktu buang sampah untuk sekedar tukar air liur. Karena Elaine tidak sempat mengencurutkan batang singkong Jai. Jai yang nafsunya setinggi menara Eiffel, dia pun mengkeloyok batang singkongnya sendiri. Di mana Jai tidak bisa menahan nafsu itu. Jai pun merancang ide untuk mengajak istrinya ke liburan ke Bogor. Sementara, dengan cerdiknya dia beralasan tidak bisa ikut karena ada urusan mendadak. Pagi pun tiba, di mana Kiki udah mau berangkat ke Bogor. Tentu hal itu, Jai akan bebas melakukan enak-enak bersama Elaine. Seminggu kemudian, Kiki telah kembali ke apartemennya. Pada malam itu, Jai belum puas dengan goyangan Elaine. Jai pun ngedem Elaine untuk enak-enakan cuy. Namun kali ini, Elaine mulai minta tambahan uang. Tentu saja, Jai menolak dan mencoba enak-enak bersama sang istri. Tapi sang istri menolak dikarenakan kehabisan pelapis. Singkat cerita, saat Jai mau menjemput anaknya, ternyata anaknya sudah dijemput oleh perempuan yang mengaku sebagai saudaranya. Karena seorang ayah yang bertanggung jawab, dia pun cepat-cepat mencari anaknya. Di sisi lain, ternyata Elaine lah yang membawa anaknya. Untung saja Jai menemukannya di suatu taman. Tentu itu strategi dari Elaine agar bisa ketemu dengan Jai dan merayu Jai untuk meminjam uang yang cukup banyak. Namun pemerasan Elaine tidak sampai di situ. Suatu ketika Jai dan Elaine bertemu di apartemen. Elaine pun memeras kembali Jai untuk memberikan uang lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan Elaine mengancam akan mengupload video enak-enak mereka ke sosial media. Jai yang merasa kebingungan di mana ia meminta pendapat kepada teman-temannya yang seorang pengacara. Di sini kita panggil aja Amiruddin dengan Bahtiar. Mereka menyuruh Jai untuk menghilangkan nyawa Elaine. Tentu Amiruddin dan Bahtiar mengingatkan bahwa sulit untuk lepas dari kasus seperti ini. Singkat cerita, suatu malam tiba-tiba Elaine ditemukan tidak bernyawa di jalan. Polisi yang datang menyelidiki menduga bahwa Elaine terjatuh dari atas apartemennya. Kiki yang telah mengetahui kejadian itu, lalu Jai menyuruh Kiki ke rumah ibunya. Pada esok hari, polisi datang memeriksa apartemen Elaine dan menyuruh Jai datang ke polsek untuk diinterogasi. Awalnya, Jai berkata bahwa Elaine hanya pemilik dan penyewa apartemen saja. Akan tetapi, Jai tidak bisa berbohong karena polisi memperlihatkan surat perjanjian yang ditulis Elaine waktu itu dan rekaman CCTV yang diperlihatkan berisi tingkah laku yang tidak bisa disebut sebagai penyewa saja. Jai pun mengakui kalau Elaine adalah wanita enak-enaknya dan mengakui bahwa dia yang menghilangkan nyawa Elaine. Karena kesal selalu diperas. Sebenarnya kasus ini selesai dengan pengakuan Jai. Tapi seorang yang bernama Mujin melihat keanehan video saat Jai diinterogasi. Mujin menganggap pengakuan Jai berbohong. Saat esok hari, penyelidikan dilanjut. Mujin yang menemukan buku Kiki yang bertulis curhatan kemarahan atas perselingkuhan Jai dan rencana balas dendam pada Elaine. Sementara, polisi juga melihat rekaman CCTV di mana saat itu Kiki dan anaknya ingin mengakhiri hidupnya. Ternyata, dokter menyatakan bahwa Kiki ini mempunyai riwayat kejiwaan. Setelah mengetahui semua itu, pihak kepolisian juga menemukan serat kain baju Kiki. Sehingga Kiki dibawa ke polsek untuk diinterogasi. Dan polisi memperlihatkan semua bukti yang ditemukannya. Tapi Kiki menolak tuduhan itu dan mengatakan bahwa dia telah dijebak. Polisi yang telah bingung dan melepaskan keduanya. Tentu dia tetap mendapatkan pengawasan. Singkat cerita, ketika mereka ingin pergi menjemput anaknya, di perjalanan ternyata si Kiki telah membius Jai dan membawa ke gudang tua. Setelah Jai sadar, Kiki langsung protes karena telah menjebaknya.
Lalu Jay balik menyalahkan Kiki yang ternyata dia telah menyewa Elaine untuk mendekatinya. Jadi, atas semua perintah Kiki, Elaine disuruh untuk merekam hasil enak-enaknya. Nantinya, rekaman itu akan Kiki gunakan untuk merusak dan menurunkan nama baik Jay. Kenapa? Dikarenakan Kiki sangatlah muak akan cerita novel mengenai kehidupan mereka yang begitu romantis. 憎你啊！之前睇到你成天我好 Namun Elaine justru menggunakan rekaman video itu sebagai alat untuk memeras Jay agar mendapatkan uang lebih banyak kebanding bayaran dari Kiki. Lanjut ke Kiki yang melampiaskan kemarahannya dengan menyiksa Jay. Kemudian Jay tidak tinggal diam dan berhasil kabur. Namun kondisinya yang pincang-pincang dan terluka, Jay kembali ditangkap dan diikat di alat pemotong kayu untuk dicincang-cincang cuy. Untung saja polisi tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Jay. Sementara itu, Kiki diamankan oleh polisi. Singkat cerita, di akhir film memperlihatkan fakta-fakta bagaimana Jay merencanakan pembunuhan Elaine. Di mana Jay yang menulis diari Kiki dan membuat rekam medis sakit jiwa palsu. Sehingga polisi percaya bahwa Kiki benar-benar gila. Dan juga membius Elaine dan merekayasa kematian Elaine dengan pakaian istrinya. Bahkan, dia juga membuat pelontar otomatis sehingga Elaine seakan-akan jatuh karena didorong seseorang. Sehingga membuat dirinya tidak ada di tempat kejadian. Kemudian, Jay yang berhasil lepas dari segala tuntutan dan hidup bersama anaknya.